Saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of political science and international relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya ya. Prabowo itu dulu adalah tokoh Golkar ya. Wiranto dulu tokoh Golkar, yang namanya Surya Paloh juga tokoh Golkar ya, dan kemudian mereka keluar mendirikan partai. Apakah kemudian ada upaya dari tokoh-tokoh yang keluar dari partai Golkar itu kemudian untuk mendiskreditkan partai lamanya ya, atau partai Golkar ya, atau berupaya untuk menginjak-injak partai lamanya? Nggak ada Bang ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary ya. The only one, maybe in the world ya, in the world. Mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya. Karena semua pakai akal. Tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa, saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menggibah Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi. Sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh sebutnya namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga hutang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok Pak Roni, hutang budi sama keluarga Cendana, Saroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo, dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ngungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan bukan karena satu-satunya. Karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil. Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan. Jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik. Dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni?
Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Pak Karni pasti pernah dibantu, sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit-ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini, nikahnya aja putranya di Borobudur, Hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Ikrar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda. Karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi.